teman yang nggak divaksin itu dampaknya ibarat, dan akhirnya teman kami yang 3 orang ya Bang, TPRI Sawal dari Sumatera Barat, Aceh kena, Kalimantan Barat kena. Jadi teman kami yang Kalimantan Barat ini meninggal, belum vaksin, yang 2 udah vaksin. Menjadi penyintas merupakan mimpi buruk yang menjadi kenyataan harus diterima oleh Sawal, 28 tahun, seorang reporter televisi di Kota Padang. Sawal kepada RRI di Padang pagi tadi menceritakan, Mei 2021 lalu, ketika itu ia mendapatkan tugas dari kantor untuk melaporkan penyekatan arus mudik di daerah Jawa Barat. Menurut Sawal, selama bertugas, ia selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Namun karena harus bekerja di lapangan dan bertemu dengan banyak orang setiap harinya, ia tidak mengetahui kalau dirinya sudah terpapar COVID-19. Sawal baru mengetahui telah terpapar COVID-19 setelah ia melakukan swab antigen sebagai syarat perjalanan karena harus kembali pulang ke Kota Padang. Saat melakukan swab antigen, hasilnya menyatakan dirinya positif COVID-19. Ketika dinyatakan positif, rasanya seperti tidak percaya dengan hasil dimaksud. Untuk meyakinkan diri, Sawal kembali melakukan pemeriksaan tes COVID-19 lanjutan, yakni PCR swab. Selang menunggu sehari, hasilnya keluar dan dinyatakan positif. Dengan kondisi dimaksud, pihak kantor menyarankan agar menjalani perawatan di Wisma Atlet Jakarta. Ketika masuk ke Wisma Atlet, kita di check up semua kesehatan, jantung diperiksa, paru-paru diperiksa, di ronsen lah, di ronsen, darah diambil, gitu, tensi, pokoknya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperiksa sampai ditusuk 10 kali. Itu perbedaan antara pasien. Dokternya nyamperin Sawal, karena Sawal pas waktu masuk itu CT. CT itu kayak virus yang ngerobotin kita. Bapak sudah vaksin? Oh iya dok, saya sudah vaksin. Saya padanya, kenapa saya bisa kena ya dok? Padahal saya kan udah vaksin. Kenapa bisa kena? Jadi dijelaskan sama dokternya. Meskipun sudah vaksin, bukan berarti vaksin itu bisa menyerang virus yang masuk. Seperti itu. Dia tetap akan masuk ke anggota tubuh kita, tapi meminimalisir risiko dampak berat. Sesampainya di Wisma Atlet, Sawal diperiksa keseluruhan, mulai dari keadaan fisik hingga perkembangan virus yang ada di dalam tubuh. Hasilnya, CT Sawal berada di angka 13,31 yang artinya banyak kadar virus di dalam tubuh. Dengan hasil dimaksud, pihak dokter pun heran karena Sawal masih dapat bernafas lega dan tidak menggunakan ventilator. Lanjut Sawal, dokter pun menanyakan apakah Sawal sudah divaksin. Sawal pun menjawab telah divaksin 2 bulan lalu sebelum dinyatakan positif COVID-19. Jadi dalam tubuh kita udah ada vaksin virus yang dimasukkan, masuk lagi virus di coronanya, COVID-nya. Jadi dia merusak sekian persen karena kita udah vaksin kan. Nego-nego sama dokter, ini sangat beruntung sudah divaksin. Jadi ketika itu dokter ambil tindakan dan akhirnya dirawat di ruangan biasa. Jadi soal ini mungkin kayak OTG gitu deh Bang, dampaknya nggak terlalu parah. Sawal menambahkan, dokter mengatakan apabila dirinya belum divaksin, maka ia harus menggunakan ventilator sebagai alat bantu dan kondisi akan lebih parah. Hal dimaksud terjadi pada teman Sawal yang sesama dirawat di Wisma Atlet harus meregang nyawa setelah sepekan dinyatakan positif. Padahal kondisi CT teman Sawal sama dengan dirinya. Tetapi karena belum divaksin, tingkat keparahan dan kesakitan yang dialami jauh lebih tinggi. Melihat kejadian dimaksud, Sawal merasa beruntung karena sudah divaksin. Sawal berharap agar masyarakat tidak lagi menolak untuk dilakukan vaksinasi karena manfaat yang didapatkan untuk kesehatan diri sendiri dan keluarga. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Sumatera Barat, Dr. Pom Hari Satria mengingatkan agar masyarakat yang telah melakukan vaksinasi tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di dalam keseharian. Sebab tidak menutup kemungkinan penerima vaksin COVID-19 masih dapat terpapar COVID-19. Dr. Pom Hari Satria menjelaskan, orang yang divaksin bukan berarti kebal terhadap paparan COVID-19. Namun tingkat keparahan atau kesakitan akan jauh lebih ringan 3 kali lipat dibandingkan orang yang belum divaksin saat tertular COVID-19. Menurutnya, mereka yang terpapar usai divaksinasi biasanya karena belum muncul kekebalan tubuh secara sempurna.
Setidaknya dibutuhkan waktu 14 hingga 28 hari setelah penyuntikan ulang vaksin COVID-19 dosis kedua dalam mencapai terbentuknya kekebalan tubuh secara sempurna. Orang yang telah tervaksinasi bukan berarti kebal COVID. Vaksinasi itu tujuannya adalah untuk membangun imunitas. Nah, ketika imunitas telah terbangun, kita akan berada pada kondisi yang jauh lebih kuat sehingga dampaknya ketika terpapar COVID, kondisi kita tidak berada pada kondisi yang mengalami sakit berat. Ketika seorang yang telah tervaksinasi mengalami paparan COVID, berada pada kondisi yang tingkat kesakitannya jauh lebih ringan 3 kali dibandingkan orang yang tidak tervaksinasi. Ketua ID Sumatera Barat Dr. Pom Harisatria meminta agar semua pihak meluruskan terlebih dahulu pemahaman terkait vaksinasi. Sebab tujuan vaksinasi adalah membangun imunitas tubuh dengan harapan kondisi akan jauh lebih kuat ketika terpapar COVID-19. Disiplin menerapkan protokol kesehatan masih menjadi kunci dalam menghadapi pandemi hingga terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Melati Oktawina melaporkan.